Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Rahmat Putra dengan NIM 204820111139. Saya merupakan mahasiswa S1 Farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hemogel. Definisi hemogel. Hemogel merupakan emulsi baik oil in water (OW) atau water in oil (WO) yang dibuat gel dengan mencampurkan gelim agen. Hemogel adalah kombinasi gel dan emulsi dalam suatu bentuk sediaan. Hemogel merupakan sistem pengantaran obat topikal baru. Pembuatan hemogel dilakukan untuk mencegah first pass metabolism atau untuk pelepasan jangka panjang. Hemogel memiliki kelebihan yaitu daya hantar obat yang lebih baik seperti formulasi gel pada umumnya, yang memberikan pelepasan obat yang lebih cepat dibandingkan dengan salep dan krim McD 2004. Meskipun banyak keuntungan, gel memiliki keterbatasan yaitu pada obat yang bersifat hidrofobik. Sehingga untuk mengatasi keterbatasan ini, dibuat hemogel dengan penggunaannya, Joshi 2012. Nah, di sini ada dua contoh hemogel yang biasa ada di pasaran atau di apotek. Yang pertama ada jenis mereknya itu Voltaren, dan yang kedua ada Liporac. Jenis hemogel. Jenis hemogel ada 6. Yang pertama ada hemogel antioksidan, yang kedua hemogel fraksi kulit, yang ketiga hemogel antiinflamasi, yang keempat hemogel untuk iritasi, yang kelima hemogel meloxicam, dan yang keenam ada hemogel anti jamur. Komposisi hemogel. Komposisi hemogel terdiri dari 1. Fase minyak, 2. emulgator, 3. geling agen, 4. humektan, 5. emollient, 6. pengawet, 7. aqueous, dan 8. konsentrasi ekstrak. Sifat hemogel. Sifat hemogel diantaranya yakni bersifat isotropik, yang mana penyebaran atau alirannya dipengaruhi oleh waktu. Yang kedua tidak berminyak atau bersules. Yang ketiga mudah menyebar. Yang keempat mudah dicuci. Yang kelima bersifat emollient, yaitu melembabkan dan melembutkan kulit dengan cara mengisi celah dan kerak yang terdapat pada sel-sel kulit. Yang ketujuh, tidak meninggalkan noda. Yang kedelapan, larut di air. Yang kesembilan, shelf life atau umur simpan produk lebih lama. Yang kesepuluh, bentuknya bening dan menarik. Dan yang ke-11, dapat digunakan sebagai basis obat hidrofobik. Kelebihan hemogel. Hemogel memiliki kelebihan untuk penggunaan dermatologi, yaitu stabil secara termodinamik, transparan, isotropik, kemudahan dalam preparasi, dan tingkat absorpsi serta difusi yang tinggi. Jafar et al. 2015. Yang kedua, senyawa hidrofobik dapat dicampurkan ke dalam gel menggunakan emulsi OW. Hemogel lebih disukai daripada salep, stabilitas dan kemampuan melepaskan obatnya lebih baik, biaya produksi murah, dapat dibuat kontrol relax, dan yang terakhir menghindari first pass metabolism. Kekurangan hemogel. Kekurangan hemogel diantaranya ukuran vertikalnya lebih besar sehingga tidak mudah untuk diserap kulit. Yang kedua, miskin permeabilitas. Yang ketiga, dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Dan yang keempat, dapat terjadi bubble. Pembuatan hemogel. Pembuatan hemogel dapat kita lihat pada gambar di slide, yang mana ini terdapat ada fase minyak dan fase air, atau bisa kebalikannya, yang dicampurkan menjadi satu sehingga terbentuklah emulsi dengan bentukan OW atau WO dan kemudian menjadi gel, hemogel. Nah, sebelum membuat PPT ini saya ada mengambil contoh jurnal yang berjudul Evaluasi Sediaan Hemogel Anti Jerawat T3 Melaleuca Transformifolia Oil dengan menggunakan HPMC sebagai geling agent. Pada jurnal tersebut terdapat formula hemogel, diantaranya Pretty Oil sebagai zat aktif, 80 sebagai emulgator, Lantakiat sebagai fase minyak, HPMC sebagai geling agent, etanol 96% sebagai pelarut, propylenglikol sebagai humektan, DMDM Hindenburg sebagai pengawet, dan aqueous sebagai pelarut. Pembuatan formula.
Pembuatan formula emulga pada jurnal yaitu yang pertama, emulga dibuat dengan cara membuat basis gel. Basis gel yang digunakan yaitu HPMC. Tahap selanjutnya itu pembuatan gel dengan cara mendispersikan HPMC di dalam bentuk aqueous yang telah dipanaskan pada suhu 80 hingga 90 derajat Celcius. Sambil terus diaduk menggunakan magnetic heater stirrer pada kecepatan 300 rpm. Selanjutnya ditambahkan propylenglycol dan DMDM indensum, lalu dimasukkan ke dalam basis gel. Kemudian dalam beker gas yang berbeda, masukkan P80 dan planted care yang sudah dilebur atau lalu ditambahkan teriyaki oil secara perlahan. Campuran ini disebut fase minyak. Kemudian setelah itu campurkan fase minyak dan fase air dalam mortir, gerus hingga homogen sampai menjadi emulgel. Yang terakhir, setelah semuanya homogen, dimasukkan etanol lalu digerus hingga homogen. Nah, pada jurnal tersebut terdapat beberapa uji terhadap emulgel. Nah, yang pertama itu ada uji organoleptis yang dilakukan terhadap berbagai perubahan secara organoleptik seperti bentuk, warna, dan bau. Hasilnya dapat kita lihat pada tabel, yang dimana di sini formula 1, formula 2, dan formula 3 itu tidak ada perubahan dan tidak ada perbedaan. Selanjutnya ada uji pH, yang mana tujuannya untuk mengetahui keasaman dan kebasaan suatu sediaan, terutama sediaan tropikal. Idealnya, sediaan tropikal mempunyai nilai pH yang sama dengan pH kulit. Hal ini dikarenakan sediaan yang terlalu asam akan menyebabkan iritasi pada kulit dan akan memberikan rasa perih, sedangkan sediaan yang terlalu basah akan membuat kulit kering dan gatal. Simon 2012. Hasilnya dapat kita lihat pada tabel, yang mana pada formula 1, formula 2, dan formula 3 itu tidak ada, maksudnya sedikit, ada perubahan hanya sedikit saja, seperti misalnya F1 dengan pH 6,0, F2 dengan pH 6,1, dan F3 dengan pH 6,2. Selanjutnya ada uji homogenitas. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sediaan yang dibuat apakah tersebut dengan rata atau tidak. Hasilnya dapat kita lihat pada tabel, yang mana formula 1 dan formula 2 itu sudah homogen, sedangkan formula 3 tidak homogen. Nah, tandanya tidak homogen itu dengan adanya ukuran vertikal yang berbeda pada saat uji dilakukan. Kemudian ada uji viskositas. Uji viskositas ini ditentukan dengan viskometer VIS8 dengan menggunakan spindle 3 pada kecepatan 3 rpm. Dan untuk hasilnya dapat kita lihat pada tabel. Selanjutnya ada uji heonik. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan terhadap sediaan emulgel anti jerawat, tea tree oil. Nah, mungkin uji ini bisa dibilang sebagai survei kepuasan pengguna terhadap produk. Dan dapat kita lihat keterangannya di sini 3 sangat suka, 2 suka, dan 3 tidak suka. Dan pada tabel, kebanyakan pengguna produk memilih angka 2 yang artinya suka. Selanjutnya ada cycling test, yang mana tes ini bertujuan untuk mengetahui kestabilan fisik emulgel dengan pengaruh suhu. Evaluasi cycling test dilakukan selama 6 siklus, yang mana dalam satu siklus dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama 24 jam ditempatkan di lemari pendingin pada suhu 4 derajat Celcius. 24 jam berikutnya sediaan ditempatkan pada suhu kamar 25 derajat Celcius, dan 24 jam berikutnya ditempatkan pada oven pada suhu 40 derajat Celcius. Pengujian cycling test bertujuan untuk melihat pemisahan fase air dan fase minyak yang dipengaruhi oleh tekanan suhu. Dari ketiga formulasi basis emulgel, hasil cycling test menunjukkan kestabilan secara fisik basis emulgel. Formula sediaan yang mempunyai kestabilan fisik selanjutnya adalah formula 1 dan formula 2. Dikarenakan hasil pengamatan dari cycling test pada siklus keempat, formula 3 mengalami pemisahan pada fase minyak dan fase air. Dan yang terakhir ada uji untuk menentukan tipe emulsi. Uji ini dilakukan dengan menguji kelarasan warna dengan menggunakan zat warna larut air seperti methylene blue yang diteteskan pada permukaan emulgel.
Jika zat warna yang terlarut dan berdifusi homogen pada fase eksternal yang berupa air, maka tipe emulsi adalah minyak dan air. Hasil yang didapat dari uji ini yaitu kelarutan warna dengan menggunakan methylene blue dan diamati di bawah mikroskop, yaitu emulsi tipe minyak dalam air. Karena zat warna terlarut dalam dan berdifusi homogen pada fase eksternal yaitu air, dan hasil pengamatan di bawah mikroskop fase eksternal berwarna biru dan fase internal terdapat tetesan berwarna bening. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.